Lebih dari 100 tahun yang lalu, penemuan pantograf bisa dianggap sebuah prestasi. Dari prototipe sampai mencapai kesempurnaan, bisa dibilang penuh liku-liku. Sangat tidak mudah. Seandainya tanpa itu, meskipun dalam jaringan jalur transportasi yang besar, diperkirakan juga akan pudar. Hari ini petani buah akan menunjukkan kepada kita, apa yang ada di balik penuh liku-liku tersebut. Prinsip desain yang kuat. Ini adalah prototipe pantograf. Perangkat ini terdiri dari kerucut tembaga dan cincin besi yang melilit, ditempatkan di atas kereta, menghubungkan dengan kabel di atas untuk mentransmisikan listrik. Namun ketika kereta mulai bergerak, pantograf ini menghadapi beban berat yang semakin besar selama perjalanan. Akhirnya tidak bisa bertahan dan jatuh. Kemudian, ilmuwan mencoba metode lain. Dia membuat pola di dasar, meningkatkan area kontak dengan kereta, mengatur kabel dalam posisi miring, dan menambahkan pemanjang pegas di atasnya. Dengan cara ini, stabilitas dasar meningkat, namun titik koneksi antara kabel dan kabel listrik terlalu tunggal. Jadi selama perjalanan, kabel tidak mengalami masalah, namun kabel listrik terputus. Segera setelah itu, insinyur menemukan cara ketiga. Dia menambahkan titik pengikat kabel di sisi lain kereta, membuat keseimbangan kabel penghubung menjadi jauh lebih baik. Pada saat yang sama, kabel di udara menjadi jauh lebih stabil. Untuk mengurangi gesekan antara keduanya, insinyur juga secara khusus memasang perangkat meluncur berbentuk alur. Namun, perlu dikatakan bahwa perangkat meluncur ini, selama kereta bergerak, dalam waktu singkat, tidak ada masalah. Namun, seiring waktu, alur gesekan ini akan mengalami kerusakan. Jadi setelah beberapa waktu, harus sering mengganti alur. Selanjutnya, untuk menghemat biaya dan waktu, ilmuwan mulai merancang solusi keempat. Seperti ini, dia langsung mengganti satu kabel menjadi dua kabel dan menghilangkan bagian alur, menggunakan plat datar yang lebih panjang sebagai pengganti. Dia juga sengaja membuat kabel dalam bentuk zigzag, untuk mengurangi gesekan. Pada bagian yang bersentuhan juga ditambahkan bahan tahan aus. Dengan cara ini, gesekan kabel teratasi, dan juga dapat bekerja terus-menerus di ruang yang ada. Awalnya mengira bahwa ini sudah cukup, namun kemudian ditemukan saat perjalanan. Di tempat kontak kabel, akan muncul fenomena arus listrik, dan memberikan tekanan ke bawah, sehingga menyebabkan kereta bergetar. Bahkan ada risiko tergelincir. Jadi solusi kelima pun lahir. Bentuk solusi ini terlihat sangat desain, terdiri dari dua lengan tunggal. Oleh karena itu juga disebut pantograf dualam. Di bawahnya terdapat sebuah piston. Pada permukaan bawah dipasang roda gigi. Keunggulan kinerja terletak pada bergerak naik turun seperti yang terlihat di layar. Dengan demikian, saat beroperasi, dapat dengan baik menyelesaikan masalah fenomena arus yang disebutkan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa desain seperti ini, pada saat itu sudah dianggap sebagai puncak. Namun, struktur keseluruhannya terlalu besar, terlihat masih kurang halus. Seiring dengan perkembangan